lagi nuntut tadinya keadilan kan. Pemerintah malah mau nyelidikin demonya, bukan kasus yang bikin ada demonya. Tapi para petugas medis ini, mereka cuma berdiri aja deket situ. Mereka bener-bener baru gerak setelah Fakir nggak sadar. Dan kemarin Italia sempet rame kan tuh. Kalau lu ngikutin beritanya, belum lama ini di Italia, tepatnya di Bologna, itu ada kerusuhan besar yang dilakuin sama masyarakat setempat. Dan pemicunya ternyata adalah tindakan kekerasan dilakuin sama aparat yang ngebikin seorang warga tewas. Jadi itu warga pas tahu kasusnya tuh langsung pada ngamuk mereka, sampai berujung chaos di Bologna. Dan karena kita udah lama banget gak bahas Italia kan, terakhir bahas Italia tuh yang ini, jadi ya udah, ayo kita bahas. Tapi emang siapa sih korban dari kekerasan aparat ini dan separah apa kerusuhan di sana? Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas apa yang terjadi di Italia kemarin. Kenapa bisa ada kekerasan aparat yang berujung kerusuhan? Di Learning by Google. Kita mulai dari pemicunya kali ya, sebelum kita bahas kerusuhannya. Apa sih sebenarnya yang bikin masyarakat Bologna sampai turun ke jalan dan ngelakuin protes? Nah, jadi kalau menurut laporan dari berbagai media, kayak BBC, Al Jazeera, TRT World, dan sebagainya, semuanya tuh bermula di hari Minggu siang tanggal 19 Juli 2026 kemarin. Waktu itu di pinggiran kota Bologna, tepatnya di kawasan pemukiman Pilastro, polisi tuh dapat panggilan yang ngelaporin ada pria yang bertingkah agresif. Orang ini dilaporin, dia trek-trek nggak jelas, nendang pintu garasi, sampai ngerusak mobil di jalanan. Ya bener-bener kayak orang ngamuk aja lah udah. Oh ya, kawasan Pilastro sendiri tuh emang dikenal sebagai kawasan pemukiman kelas pekerja gitu ya. Dan walaupun dia bukan wilayah kumuh, bukan slum area, tapi tempat itu tuh dikenal sebagai kawasan pemukiman yang apa ya? Ya bisa dibilang yang sulit dan menantang lah secara sosial. Dan ya udah, polisi datang ke sana dan setelah diselidikin, si pria itu yang dilaporin itu namanya tuh Abderrahim Fakir. Pengusaha sekaligus imigran dari Maroko yang berumur 42 tahun. Yang punya bisnis jasa pindahan rumah dan pembersihan legal di Bologna. A una persona chiedendo di farsi aprire. Questa persona ovviamente non lo conosceva e ha chiamato i carabinieri. I carabinieri sono intervenuti, hanno visto che era in difficoltà, soprattutto emotiva, non dava segni di escandescenza, però sembrava veramente in difficoltà. Tapi walaupun disebut sebagai imigran, tapi Fakir ini tuh dia tuh udah tinggal di Italia tuh sejak umur 5 tahun loh. Jadi ya bisa dibilang masuknya sebenarnya udah warlock juga lah dia. Dan kalau menurut keterangan dari Barbara Spinelli, pengacara yang selama ini ngebantuin Abderrahim Fakir, dia bilang Fakir tuh sama sekali bukan penjahat. Rekam jejaknya juga tuh positif banget. Pokoknya dia dikenal baik, ramah, dan sama sekali nggak punya catatan kriminal. Bersih banget pokoknya, bersih-bersih. Dan polisi begitu nyampe, mereka ngeklaim udah nyoba nenangin Fakir secara baik-baik. Tapi karena menurut aparat Fakir nih nggak kooperatif, masih bertindak agresif, apalagi kondisi Bologna waktu itu tuh lagi panas banget, nyampe 35 derajat Celcius, akhirnya polisi mutusin buat make cara instan. Mereka nyemprotin semprotan merica. Wah, langsung kesakitan tuh Fakir tuh di situ tuh. Dan pas mereka ngeliat Fakir kesakitan dan lengah, langsung polisi ngejatuhin tubuh Fakir ke tanah dengan posisi tengkurap buat ngeborgol tangannya. Jadi dijatuhin ke tanah, terus kan tangannya ditarik ke atas gitu. Nah, niatnya diborgol tuh. Jadi kalau menurut artikel yang dirilis sama Al Jazeera, detik-detik penahanan Fakir ini rupanya direkam warga sekitar dan langsung viral di sosmed. Ini buat videonya gue taruh di tempat biasa ya. Intinya di video itu kelihatan jelas ada dua polisi yang ngedudukin badan Fakir yang lagi tengkurap di tanah. Ditambah sama satu warga sipil yang ikut megangin kaki Fakir biar nggak gerak-gerak. Dan selama didudukin sama dua aparat ini, Fakir tuh udah berkali-kali teriak. Dia minta tolong karena dia ngerasa kesakitan. Dia bilang, ayuto, basta. Tolong, udah cukup, nggak kuat. Dan bahkan pas tahu Fakir pingsan pun, bukannya buru-buru nolongin, yang ada polisi tuh malah sibuk ngiket pergelangan kaki Fakir pakai tali. Baru abis itu mereka ngecek tanda-tanda vitalnya. Dan ternyata setelah dicek, Fakir udah nggak ada. Dia dinyatakan tewas di tempat kejadian. Abderrahim Fakir was a legal resident in Italy and had lived in the country since he was a small child. Abbiamo il primo fotogramma dell'intervento della polizia domenica scorsa al Pilastro e da poco passato mezzogiorno le mani degli agenti sono poggiate sia su Fakir che sull'uomo con cui è venuto a contatto. Nah, yang menurut gue miris nih, kalau menurut TRT World, ternyata dari awal di sana tuh sebenarnya tuh ada petugas medis loh. Tapi para petugas medis ini, mereka cuma berdiri aja deket situ. Mereka bener-bener baru gerak setelah Fakir nggak sadar dan polisi selesai ngiket kaki
kakinya Fakir. Nah, gue nggak tahu ini tuh emang prosedur gini atau gimana. Tapi menurut gue harusnya tim medis tuh bisa lebih cekatan gak sih? Dia udah teriak-teriak kesakitan loh, sampai udah lemes dan pingsan kan tadi kan. Masa tetap diem aja? Apalagi setelah videonya tersebar, baru ketahuan kalau Fakir ternyata punya riwayat penyakit asma dan jantung. Kebayang kan orang punya riwayat sakit kayak gini, malah ditindih sama dua aparat. Udah teriak-teriak minta tolong tapi nggak digubris. Padahal di situ ada tenaga medis. Ya ini kacau sih menurut gua. Dan sedihnya lagi kalau menurut berbagai sumber, ternyata Abderrahim Fakir dia tuh bertindak agresif karena dia lagi ada masalah kejiwaan. Dikabarkan dia tuh baru ada masalah keuangan yang ngebikin mentalnya terguncang. Dan gara-gara itu akhirnya dia nggak bisa ngontrol diri dan berujung sama tindakan agresif tadi. Dan setelah update ini nyebar, orang-orang jadi makin yakin kalau kasus tindakan agresif ini sebenarnya bisa banget diselesaikan dengan cara yang lebih aman. Dengan cara yang lebih damai, bukan malah dihantam segitunya. Dan ternyata video penangkapan Fakir ini nih viral banget nih. Bener-bener di situ kelihatan jelas banget tuh gimana aparat nindak Fakir yang udah minta tolong sampai akhirnya beliau mati lemas. Dan jelas apa yang terjadi di video itu ngebikin masyarakat ngamuk lah. Ya aparat kan harusnya kan ngelindungin masyarakat kan. Kok ini malah dibunuh masyarakatnya. Dan ya udah akhirnya menurut laporan DW, kemarin masyarakat langsung meledak hebat di hari Senin malamnya. Ribuan demonstran langsung kumpul di Piazza del Nettuno, alun-alun ikonik di pusat kota Bologna. Nah, di situ mereka kumpul terus menuntut keadilan dan penyelidikan yang transparan atas kematian Abderrahim Fakir. Nah, di situ kakak perempuannya Fakir, Khadijah, dia juga sempat tuh ngeluarin statement keras ke media. Dia bilang, "Mereka sudah membunuh adik saya dengan keji. Saya menuntut keadilan." On Monday, his family too reiterated calls for any investigation to be thorough. Vengono accertati. We call for every action and any possible misconduct to be investigated with the utmost care. If responsibility is established, we demand that appropriate measures be taken and that anyone who has failed in their duty be prevented from remaining in a role that requires trust, restraint, and respect for human dignity. Dan awalnya aksi protes ini tuh berjalan damai ya. Warga ngebawa foto Fakir, mereka pada orasi sambil berlutut dan ngepalin tangan ke atas mirip kayak gerakan simbolis Black Lives Matter. Ya pokoknya awalnya damai lah. Tapi terus pas hari makin malam, situasi mulai nggak terkontrol tuh. Kelompok demonstran mereka mulai bentrok sama polisi anti huru-hara. Mereka mulai nyerang polisi pakai petasan, botol, kursi, bahkan sampai ngebakar mobil dan ngerusak properti toko di sepanjang jalan. Dan polisi ngeliat ini, mereka langsung respon dengan nembakin gas air mata dan pakai water cannon ke arah pendemo buat ngebubarin mereka secara paksa. Ya, chaos lah udah pokoknya, sampai ngebikin puluhan aparat terluka parah. Kalau menurut data dari kepolisian setempat yang dikutip sama Al Jazeera, mereka bilang seenggaknya ada sekitar 56-64 petugas polisi yang ngalamin luka-luka akibat bentrokan fisik di malam itu. A second night of tense clashes between police and protesters in Bologna. Demonstrators were seen hurling objects at security personnel, who fired tear gas and used water cannons to disperse the crowds. Dan akhirnya kejadian ini, kasus tewasnya Fakir dan kerusuhan di Bologna ini langsung ngebikin perpolitikan Italia panas tuh. Kalau menurut Reuters, Perdana Menteri Italia yang berhaluan sayap kanan, Giorgia Meloni, dia langsung angkat bicara mendesak penyelidikan penuh dan menyeluruh atas kematian Abderrahim Fakir. Sama dia minta penyelidikannya tuh tanpa pandang bulu demi mencari kebenaran. Tapi terus di sisi lain, Meloni juga ngecam keras aksi para demonstran yang sampai mengakibatkan kerusuhan. Dia nuduh kelompok perusuh ini tuh mereka tuh emang sengaja pakai kasus kematian Fakir sebagai tameng atau dalih buat bikin kekacauan di kota, nyerang polisi, dan nyebarin kebencian ke institusi kepolisian dan para penegak hukum. Atau berarti kalau dari PM-nya, kalau kita ngeliat statement-statementnya, dia tuh nggak suka tuh ngeliat kasus kematian Fakir tuh. Pas dia ditimpa sama polisi, itu dia nggak suka. Makanya minta penyelidikan menyeluruh kan. Tapi terus dia juga nggak suka ngeliat pendemo nyerangin polisi. Ngeliat pendemo pada bikin polisi terluka. Dia juga nggak suka ngeliat itu. Terus sikap yang cenderung ngebela aparat kepolisian ini juga tuh disuarain sama Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, yang juga merupakan sekutu partai pemerintahannya Meloni. Bahkan mereka justru muji tindakan polisi waktu ngamenin Fakir dan nyebut kalau penanganan kemarin tuh udah sesuai sama prosedur profesional. Hah?
Terus kalau dari Menteri Urusan Eropanya Itali, mereka juga tuh ikutan sewot dan nyebut kalau yel-yel demonstran yang neriakin "Polisi pembunuh!" di jalanan sebagai hal yang memalukan banget. Tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto, così la Presidente del Consiglio Meloni sugli incidenti di Bologna dopo la morte di Fakir. Terus Menteri Dalam Negeri Itali, Matteo Piantedosi, dia juga ngingetin kalau polisi juga tuh berhak loh dapat asas praduga tak bersalah sebelum hasil investigasi resmi keluar. Jadi ya kayak pada cenderung ngebela polisi ya. Nah, ngelihat pemerintah cenderung ngebelain aparat gini, ngebela polisi gini, pihak oposisi mereka langsung kritik keras deh. Kayak misalnya Ilaria Cucci, senator dari partai oposisi yang bahkan terang-terangan bilang kalau dia muak dengan sikap solidaritas pemerintah yang malah membela polisi setelah melakukan tindakan yang nggak manusiawi. Apalagi Ilaria Cucci ini dia tuh punya pengalaman buruk sama aparat kan. Soalnya adenya pernah tewas mengenaskan di tahanan polisi di tahun 2009. Jadi ya kalau secara personal dia ngelihat gini ya wajar dia kesel lah. Dan gak cuma di level pemerintah pusat, wali kota Bologna, Matteo Lapore, dia juga tuh ngasih respon. Tokoh politik berhaluan kiri tengah ini sebenarnya dia tuh ngedukung aksi damai warga buat menuntut keadilan atas kematian Abderrahim Fakir. Dia bahkan waktu demo itu, dia tuh ikutan hadir bareng keluarga korban loh, dan bilang kalau ada sesuatu yang jelas-jelas salah dari tindakan aparat kemarin. Sama dia juga sempat bilang kalau warga Itali nggak pengen ada aparat bergaya ICE. Nggak pengen ada aparat bergaya agensi imigrasi Amerika yang kelakuannya tuh emang ngaco. Yang buat detailnya emang sengaco apa kelakuan ICE bisa lu tonton di video yang ini. Mama marketing! Nah, si wali kota nggak mau tuh kotanya kayak gitu tuh. Apalagi sampai jatuh korban kayak kasus kematian George Floyd di Amri. Tapi terus, di saat bersamaan, Lapore sendiri juga tetap mengecam keras aksi anarkis kelompok perusuh di malam harinya. Dan nyebut kekerasan itu sebagai tindakan yang buta, nggak berdasar, dan nggak masuk akal. Jadi ya kalau menurut dia, oke, polisi salah. Di kasus kematian Fakir, polisi itu emang salah. Tapi ya terus responnya jangan sampai segitunya lah. Kan jadi ngerugiin semuanya nih. Dia begitu tuh. We've shown that our city is one united community. A community that feels the pain when one of its own, like Abderrahim, is taken from us. We're gathered here to demand justice, but also the truth. Dan kalau menurut laporan Morocco World News, situasi di Bologna tuh jadi makin kontroversial setelah Kementerian Dalam Negeri Itali mereka malah ngebuka penyelidikan baru buat meriksa apakah aksi demo di Piazza del Nettuno kemarin tuh melanggar apa ya? Ya kayak melanggar prosedur administrasi atau izin kepolisian atau emang legal nih, malah jadi ke situ tuh. Jadi ya kebayang ya, emang nyebelin sih ini. Orang lagi nuntut tadinya keadilan kan, pemerintah malah mau nyelidikin demonya, bukan kasus yang bikin ada demonya. Dan jelas kebijakan ini langsung didebat keras lah sama para aktivis HAM di sana. Sama mereka, pemerintah dinilai berusaha ngalihin fokus publik dari yang awalnya kasus pembunuhan, yang awalnya kasus pembunuhan imigran ke masalah birokrasi izin demo. Ya emang nyebelin sih. Dan kalau kita ngelihat prosesnya ya nggak heran juga ya kalau orang langsung keinget sama kematian George Floyd di Amerika dulu. Yang sampai bikin muncul gerakan Black Lives Matter. Soalnya ya emang mirip-mirip kan. Ada minoritas tewas di tangan aparat. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah tindakan aparat di sini udah benar atau ya jelas itu menyalahi prosedur dan mereka harus segera ditindak? Yang mana nih? Silakan komen. Dovete scomparire, merde! Dovete essere eliminati! Tutti! Tutti! Oke, sekian Learning by Glenn kali ini tentang apa yang terjadi di Italia kemarin yang sampai demo gede tuh. Dan kita kan jarang ngelihat Italia begini kan. Aduh, jadi ngeliatnya tuh, oh bisa juga ya Italia itu ya. Ya, kalau lu merasa gue udah salah atau lu mau nanya atau mau video, bisa komen, itu juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.